Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita akan kembali membicarakan e-learning, yakni pada fasilitas kuis ya. Fasilitas kuis yang ada di e-learning. Bagaimana caranya memasukkan soal, tidak harus satu persatu, tapi kita upload dari file yang sudah kita siapkan sebelumnya. Jadi soal kita ketik dengan format yang berbeda dengan aplikasi lain, lalu kita upload ke e-learning. Sehingga kita mengurangi kerja yang agak panjang, tidak rumit memang, tapi agak panjang di e-learningnya kalau kita masukkan satu persatu. Banyak sekali format-format file yang bisa diterima oleh e-learning. Tetapi pada kesempatan ini kita hanya bicarakan dua saja, yakni file yang dibuat dengan Notepad dan yang satu lagi file yang dibuat dengan Microsoft Word. Selain itu, kita juga akan coba nanti membuat soal itu acak. Jadi acak urutan soalnya berbeda, serta urutan jawabannya juga berbeda. Lebih dari itu, kita tambah lagi nantinya bagaimana kalau kita punya soal ada 100 atau 200, kemudian kita hanya ambil 40 dari situ. Sehingga nantinya setiap mahasiswa akan menerima soal yang berbeda-beda. Jadi walaupun mereka berdekatan, soalnya berbeda. Dan setiap kali mereka melakukan tes, sekali lagi soal juga berubah, berbeda. Sehingga tidak ada kemungkinan lagi, kalaupun mereka melakukan screenshot misalnya, lalu mencarinya di Google misalnya jawabnya, tapi tetap saja soalnya nanti akan berbeda lagi yang muncul. Kita coba bagaimana membuat hal yang seperti itu. Pembahasan tentang bagaimana membuat kuis itu saya skip saja, karena nanti saya berikan linknya, video yang bisa Bapak Ibu lihat untuk membuat kuis. Video ini khusus untuk mengupload soal saja. Bapak-bapak dan ibu-ibu, bentuk soal yang kita upload ke e-learning adalah soal pilihan jamak atau multiple choice. Pertama kali kita coba dulu cara mengupload soal yang kita tulis dengan Notepad. File yang dibuat dengan Notepad nantinya akan punya extension name txt di belakangnya. Nah, kita mengetik soal itu di Notepad. Formatnya seperti ini. Antara sebuah soal dan soal lainnya mesti ada jarak satu spasi atau satu enter. Kemudian nomor soal tidak perlu dibuat. Lalu pilihan jawabannya dibuat dengan huruf kapital A, B, C, D. Misalnya ini soal yang dengan jawabannya 4 buah. Di bawah soal itu tanpa ada jarak, maksudnya ada spasinya satu semua ini, ada tulisan answer B, itu artinya jawaban yang benar adalah B. Kemudian soal ketiga coba kita lihat, ketika mendengar petir sebaiknya kita, ini pilihannya ada 4, lalu answer C, artinya jawaban yang benar adalah C. Tulisan answer dibuat dengan huruf kapital, lalu ada tanda titik 2 dan spasi, baru jawaban yang benar kapital juga. Format yang seperti ini baku sifatnya, harus seperti ini gitu ya. Kita sudah punya soal di sini untuk mencoba 6 buah soal, jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Soalnya 6. File ini kita save dengan begini caranya, di save di sini, save atau Ctrl S saja, kemudian ada namanya. Nah, kalau sudah selesai, kita exit. Berarti kita sudah punya file yang akan diupload ke e-learning. Kita buka e-learning, lalu misalnya kita taruh di sinilah, di mata kuliah ini. Sekarang kita upload soal itu, soal yang tadi, yang 6 buah itu, kita pilih gear, lalu pilih more. Sekarang diambil di bawah sekali ada question bank, ini adalah bank soal. Bank soalnya kita import, jadi artinya kita ambil dari file yang tadi, kita masukkan ke mata kuliah ini. Jadi kita import file yang tadi. Ini format yang bisa diterima oleh e-learning. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 format. Nah, seperti dikatakan tadi, kita hanya cobakan 2 format saja, yakni yang dari
Notepad dan dari Microsoft Word. Nah, yang dari Notepad itu kita pilih ini, icon format. Jadi kalau kita pilih icon format, berarti itu untuk yang Notepad yang pakai TXT. Lalu ke bawah, choose file, filenya apa gitu ya. Kita coba cari di browse. Ini saya letakkan kebetulan di sini di folder quiz. Nah, ini dia soal Ica-Ica ya. Ini TXT. Kita klik lalu kita open. Sekarang kita upload. Lalu kalau sudah muncul tulisan di sini soal Ica-Ica TXT, maka tinggal import. Setelah itu sudah selesai. Ini soal yang 6 tadi. Di soal yang 6 itu sudah masuk ke dalam e-learning. Continue. Kalau sudah selesai, maka ini soal yang tadi. Ini soalnya, kita klik di sini. Boleh satu-satu, boleh juga kita pilih, boleh. Ini 3 saja yang kita ambil, berarti boleh juga kita langsung semua 6. Lalu move to ke mata kuliah ini kita masukkan. Artinya file tadi sudah terupload ke mata kuliah yang ada di e-learning ini. Kita kembali ke mata kuliahnya. Pada mata kuliah ini kita buatlah di sini, misalkan ditaruh di sini sajalah. Add an activity or resource, kita buat pilih quiz, lalu add. Sudah selesai, kita beri nama quiznya. Misalnya ini quiz 1. Ini boleh diisi, boleh tidak. Ini penjelasan saja, deskripsi dari quiz ini. Boleh diisi, boleh tidak. Bagian ini tidak saya bahas, karena ada di video yang nanti saya beritahu linknya. Sekarang kita save dan display. Save and display. Nanti akan muncul di sini edit quiz, back to the course. Nah, kita edit quiz untuk memasukkan soal yang tadi dari bank soal. Shuffle kita pilih agar soal itu munculnya urutannya diatur oleh e-learning dan bisa berubah-ubah. Termasuk juga jawabannya akan shuffle. Jadi ABCD-nya bisa bolak-balik. Tapi yang benarnya akan tetap seperti itu. Ini nilainya nanti mau 100, mau 10 terserah. Kita add. Kita pilih yang kedua. Jadi from question bank. Akan nampak soal yang tadi kita masukkan. Lalu kita klik di sini. Semuanya berarti kita masukkan. Jadi kita add selected questions to the quiz. Kita boleh pilih yang ini saja, misalnya kita masukkan ini tidak, yang ini tidak, yang 4 ini saja bisa. Bisa juga kita pilih semua sekali klik, maka kita tambahkanlah pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal yang sudah dipilih itu ke quiz kita. Kita tambahkan, sudah selesai ini soalnya. Kalau kita mau lihat bagaimana bentuk tampilannya, klik di sini. Nah, ini bentuk soalnya nanti akan keluar. Jadi soal yang muncul itu ini, terus lanjut dan seterusnya. Kita juga masih bisa memperbaiki, misalnya ada yang salah ketik dengan cara mengklik di sini. Kemudian kita bisa perbaiki soalnya. Kita edit soalnya. Ini santai none. Ini yang soalnya mana di atas ini. Ketika mendengar petir, sebaiknya kita. Lalu ini jawabannya. Santai salah, none. Kemudian menghela nafas salah, none juga. Ini yang benar, tutup telinga 100%. Lalu pura-pura tidak tahu, none. Mungkin kalau salah ketik atau apa kita perbaiki di sini. Oke, sudah cancel saja karena kita tidak perbaiki. Berarti kita sudah selesai menguploadnya. Dan quiz ini sudah bisa dipakai. Kita coba. Maka ini preview quiz now. Kita coba. Seperti inilah soal itu akan muncul. Jadi soal pertama, saya adalah saya, ini bla bla bla. Kemudian pilihlah salah satu jawaban yang benar. Ini jawaban yang benarnya adalah nomor D, rahasia. Jadi D, rahasia. Kita lihat kembali ke notepad yang tadi. Dalam soal yang di sini, yang pertama kan tadi membuat kue. Yang kedua, hujan merajut cinta. Tapi yang muncul di sini, karena kita shuffle, maka munculnya adalah soal yang nomor 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Makanya memang tidak perlu diberi nomor. Saya adalah saya, ini jawabannya adalah C. C, rahasia. Tapi di sini menjadi dia pindah ke D. Karena kita shuffle. Jadi shuffle itu
soalnya di random, jawabannya juga di random. Sudah selesai, ini next page, ini soal nomor 2, dan seterusnya. Selesai cara mengupload file yang dibuat dengan Notepad ke e-learning. Yang kedua adalah mengupload file yang sudah dibuat dengan Microsoft Word. Jadi kalau dari file Microsoft Word ada tambahan satu aplikasi lagi agar dia bisa diupload ke e-learning. Kalau tadi yang dari Notepad itu icon format, kalau yang sekarang dari Word itu formatnya adalah Blackboard. Dalam format Word nomornya perlu dibuat. Jadi nomornya perlu 1, ini 3, 4 ya dan seterusnya. Nomor ini perlu dibuat dan tidak boleh dibuat dengan numbering. Jadi nomornya itu baik A, B, C atau satunya tidak bisa menggunakan begini, tidak dibenarkan, tidak bisa. Jadi caranya jangan buat nomor begini, tapi diketik saja. Nomor 1 diketik spasi. Kalau nanti waktu di enter dia menjadi number, kita harus buang lagi numbernya itu. Tidak boleh ada numbernya. Jadi kita mengetiknya itu dengan cara mengetik angka 1 di sini, lalu kita spasi 1, sudah kita pindah ke bawah. Demikian juga dengan jawabannya, tidak bisa dengan numbering. Jadi tulisnya A, B, C, D itu tidak bisa dengan numbering. Kelebihannya adalah kita tidak perlu memasalahkan nomor 1, kemudian nomor 3, nomor 4 nggak masalah. Jadi setelah itu nomor 6 juga boleh saja. Nanti akan dibikinkan lagi oleh e-learning. Lalu ABCD-nya juga demikian. Ini boleh ABCD, ABCD, boleh saja AA, DE ya boleh saja, AB, BBB boleh saja. Tidak ada masalah di situ. Asal diberi A titik spasi, B titik spasi. A semua boleh juga, B semua boleh juga, ABCD juga boleh. Format Word ini kita simpan dalam dalam file soal serius .x. Nah, ini disimpan dalam file Word. Kemudian file ini kita blok ya dari bawah sini, dari semua ini kita blok dulu. Kita blok semua, kemudian kita copy ke clipboard, kita copy, lalu kita masuk ke sini, ke Oklahoma Christian University. Ini bisa dicari lewat Google juga bisa ketemu. Nanti akan ada Blackboard Test Generator di sini. Lalu kita beri nama tesnya, coba sajalah, coba. Lalu kita masukkan di sini yang tadi dengan mempaste-nya kemari. Nah, ini sudah masuk semua. Kemudian kita pilih menu yang ini, Generate Test Question. Jadi kita pilih agar dia pindah ke dalam bentuk format Blackboard. Oh, rupanya ada yang salah karena di sini katakannya gagal. Kemudian taruh di tempat yang warnanya merah agar ketahuan apa salahnya. Ini kita coba taruh di sini, salahnya apa ini? No correct answer were found for this question. Jadi tidak ada jawaban yang benar. Itu kita belum masukkan jawaban yang benar. Kalau tadi di dalam Notepad dengan menuliskan answer .2a. Kalau di sini tidak. Di sini tinggal kita berikan tanda bintang. Bintang itu boleh kita tulis di Blackboard Test Generator atau di Word tadi. Ya sudahlah, kita beri di sini sajalah. Mungkin ini yang benar, kita beri tanda bintang. Bintang begitu. Ini kita copy saja biar cepat. Kemudian ini kita pilih ini A jawabannya, ini jawabannya B, ini jawabannya A. Jadi dengan bintang A titik gitu. Kemudian yang nomor 4 itu dengan ini C. Nomor ketiga, saya, ini jawabannya rahasia. Sikap yang baik adalah mendiamkan ketika orang mandi, tidur ketika mata mengantuk. Nah sudah. Yang keenam, orang keras dagu adalah orang yang ketika kalah kecuali menerima kekalahan. Kalau sudah, kita ulang lagi. Generate test question-nya. Kita klik lagi. Sekarang kita lihat apakah sudah benar. Oke, sudah. Text generation successful. Berarti sudah oke. Tidak ada lagi yang warna merah. Sudah selesai. Maka yang selanjutnya tugas kita adalah mendownload. Download ini ada dua. Ada download test questions. Ada pula download question pool. Kalau ini hasilnya TXT. Kalau ini hasilnya zip. Format Blackboard di belakangnya zip bukan TXT. Maka kita pilih yang ini.
download question pool, lalu kita save. Katanya dia simpan dalam bentuk coba .zip. Kita save. Sudah selesai. Di mana letaknya? Kita view download. Nah, ini dia. Ini filenya. Sekarang kita open containing folder. Nah, di sini dia taruh. Kita pindahkanlah ke quiz ya, ke quiz tadi, masukkan di sini. Nah, sekarang ini file coba dalam zip. Ini nanti akan kita upload ke e-learning. Baik Bapak Ibu, ini sudah selesai. Soalnya sudah siap untuk di-download. Kita masuk kemari. Lalu kita masukkan ke mata kuliah ini misalnya. Cara masukkannya sama dengan gear ini, lalu pilih more. Kemudian di sini kita ambil bagian bawah question bank, import. Tadi icon, sekarang blackboard. Choose file. Kita pilih filenya. Tadi namanya coba ya, coba. Kemudian kita open. Sudah selesai, kita upload. Nah, dia sudah masuk sini. Coba zip, kita import. Soalnya sudah masuk sini, sudah masuk kemari. Jadi ini soal 6 buah ini yang dari Word tadi. Continue. Berarti sudah selesai. Kita beri tanda semuanya diambil. Move to coba 6. Oke, sudah selesai. Kerja kita sudah. Kita tinggal sekarang kita masuk ke mata kuliahnya. Lalu ditambahkan di sini quiz. Kita buat quiznya sekarang. Quiz. Nah, seperti tadi juga, ini ya terserah namanya apa gitu ya. Namanya mungkin quiz juga namanya. Quiz 1 atau apa gitu ya. Kemudian ini tak usah display, ini boleh diberi keterangan atau tidak. Ini timing segala macam nanti diatur. Kemudian save and display. Save and display sama persis edit quiz. Lalu kita shuffle di sini dan kita add from question bank. Kita ambil tadi namanya apa tadi? B ya. Coba ya, ini dia coba 6. Kita ambil, klik coba 6. Udah masuk kemari, questionnya kita klik juga di sini. Berarti semuanya diambil. Add selected questions to the quiz. Sudah masuk dia ke quiz. Siap, bisa edit kalau dengan mengklik ini. Jika kita klik, ini akan diedit satu persatu. Jadi ada Hujan Merajuk Cinta novel karya. Ini jawabannya Arduni 100%, berarti ini benar. Yang ini salah, ini juga jawaban yang salah, ini jawaban yang salah. Oke, kita kembali ke yang tadi, sini lagi. Kita bisa lihat tampilannya di sini dengan mengkliknya. Kita lihat, oh udah selesai. Ini hasil dari pindahan dari Microsoft Word tadi. Sudah oke? Berarti sudah siap untuk diujikan kepada mahasiswa. Ini sekarang kita coba. Di sini kita quiz ya, maka nanti akan muncul ini preview quiz now. Ini dia soalnya sudah diacak, urutan soalnya maksud saya. Nah, ini pilihan-pilihan yang tadi. Selesai yang kedua. Sekarang kita coba yang ketiga. Yang ketiga itu kita maunya soal itu kan tadi cuma 6 ya. Kalau sebenarnya soalnya ada 200, diambil 20 misalnya, atau diambil 40. Sekarang kebetulan contohnya cuma 6. Ya sudahlah, kita ambil saja 2 dari 6 itu. Jadi soal ujian kita cuma 2 dan diambil secara random dari yang 6 itu. Kita cobakan di sini. Kita masukkan lagi kemari, diimport lagi. Ini mata kuliahnya sudah beda, sesinya sudah beda. Blackboard. Kemudian atau yang ambil icon juga boleh, icon lah. Kita choose file, kita pakai soal yang tadi, yang apa tadi, soal ica-ica ya, soal ica-ica. Kita ambil itu, lalu kita upload. Sudah masuk dia import. Sudah, sekarang tinggal kita pindahkan dia ke quiz dengan random. Ini sudah masuk ke sini, digital 6. Ini soalnya sudah oke.
Maka kita sekarang masuk ke mata kuliahnya. Lalu kita tambahkan di sini kuis, buat kuis. Ini kuis. Lalu beri nama kuisnya. Mungkin namanya ya kuis juga lah. Kita save and display untuk memasukkan soalnya. Nah, sekarang di sini edit quiz, kita edit, lalu kita shuffle juga, kita add di sini. Pilihannya kalau ini satu persatu, kalau ini dari question bank, kalau mau random pilih yang ketiga, a random question. Kita klik di sini, masuk soalnya, berapa buah kita mau ambil? 2 buah saja, kita tambah 2 buah saja dari 6. Add random question. Sudah selesai, maka 2 buah ini yang diambilnya. 2 saja, lalu kalau sudah begitu, ini sudah selesai. Sekarang kita coba kuis ini, soal pertamanya apa gitu ya. Soal pertama kita adalah ini, orang keras dagu adalah orang yang ketika kalah. Itu soal jadi nomor 1. Soal yang kedua yang diambilnya adalah sikap yang baik adalah. Kita coba mahasiswa yang kedua, preview quiz. Soal yang pertama ternyata sudah berubah. Ketika mendengar petir sebaiknya sudah berubah. Tadi keras dagu, sekarang mendengar petir. Soal yang kedua juga sudah diambil lain, saya adalah saya. Jadi soal itu diambilnya 22 dari 6. Jadi 2 diacak dari 6. Kalau ada 400 soal atau 200 soal diambil 50, maka bisa dipastikan setiap mahasiswa akan menerima soal yang berbeda. Bahkan mahasiswa yang sama, kalau kita beri kesempatan 2 kali ujian, yang kedua pun sudah berbeda. Oke, Bapak Ibu, kalau ada sesuatu yang salah barangkali atau mau menambahkan, silakan di kolom komentar. Bagaimana membuat kuis ya? Membuat kuis itu ini. Oke, ini videonya, lalu nanti linknya ada di deskripsi video ini. Baiklah, Bapak dan Ibu-Ibu, cuman sekian yang bisa dibahas. Mudah-mudahan ada gunanya, ada manfaatnya, dan semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.